Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Mailani Triastuti dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan dengan NIM 202416100012. Di sini saya akan membahas materi tentang ruang vektorial. Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Dosen pengampu Bapak Izin Taufik SPD MPD. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, pada sebab ini kita akan mengembangkan atau membahas konsep mengenai vektor dengan mengambil sifat-sifat yang paling penting dari vektor-vektor yang telah kita kenal. Dan kemudian kita akan mengubahnya menjadi aksioma. Sehingga jika suatu himpunan atau objek memenuhi aksioma ini, maka secara otomatis objek-objek tersebut memiliki sifat-sifat yang paling penting dari vektor-vektor yang diketahui. Sehingga cukup masuk akal untuk menganggap objek-objek ini sebagai vektor-vektor jenis yang baru. Nah, di sini ada subbab aksioma ruang vektor. Di mana jika kita dilihat dari definisi ini terdiri dari 10 aksioma. Nah, ketika Anda membaca masing-masing aksioma tersebut, ingatlah selalu bahwa Anda telah melihat masing-masing pernyataan tersebut sebagai bagian dari berbagai definisi dan teorema pada dua bab terdahulu. Nah, di sini definisi kita misalkan Pi adalah suatu himpunan tak kosong dari objek-objek sebarang, di mana dua operasinya didefinisikan, yaitu penjumlahan dan perkalian. Dengan skalar bilangan, operasi penjumlahan atau addition dapat diartikan sebagai suatu aturan yang mengasosiasikan setiap pasang objek vektor U dan vektor V pada Pi dengan suatu objek vektor U plus vektor Pi yang disebut jumlah atau sum dari U dan Pi. Nah, operasi perkalian skalar atau scalar multiplication dapat diartikan sebagai suatu aturan yang mengasosiasikan setiap skalar K dan setiap objek vektor U pada Pi dengan suatu objek skalar K dengan vektor U yang disebut dengan kelipatan skalar atau scalar multiple dari vektor U oleh skalar K. Nah, sehingga jika aksioma-aksioma berikut ini dipenuhi oleh semua objek U, Pi, dan W pada Pi dan semua skalar K dan L, maka kita menyebut Pi sebagai ruang vektor atau vektor space. Dan kita menyebut objek-objek pada Pi sebagai vektor. Nah, di sini kita terdapat ada 10 aksioma. Yang pertama itu ada jika U dan Pi adalah objek-objek pada Pi, maka vektor U plus vektor Pi berada pada Pi. Yang artinya di sini itu tertutup ya. Yang kedua ada vektor U plus Pi sama dengan vektor V plus vektor U atau komutatif. Yang ketiga ada vektor U plus Pi plus W sama dengan U plus Pi plus W atau asosiatif. Yang keempat, di mana suatu objek 0 yang disebut vektor 0 atau zero vektor untuk Pi. Sedemikian rupa sehingga 0 plus U sama dengan U plus 0 sama dengan U untuk semua U pada Pi. Yang kelima ada untuk setiap U pada Pi terdapat suatu objek min U pada Pi yang disebut sebagai negatif dari U. Sedemikian rupa sehingga U plus min U sama dengan min U plus U sama dengan 0. Yang keenam ada jika K adalah skalar sebarang dan U adalah objek sebarang pada Pi, maka skalar K vektor U terdapat pada Pi. Dan yang ketujuh ada K kali U plus Pi sama dengan K kali U plus K kali Pi. Yang kedelapan ada K plus L kali U sama dengan K kali U plus L kali U.
Yang ke-9 ada K kali L kali U sama dengan K kali L kali U. Yang ke-10 ada L kali U sama dengan U. Nah, catatan, skala di sini dapat berupa bilangan real atau bilangan kompleks, tergantung pada aplikasinya. Ruang vektor di mana skalanya adalah bilangan kompleks disebut ruang vektor kompleks atau kompleks vektor space. Dan ruang vektor di mana skalanya merupakan bilangan real disebut ruang vektor real atau real vector space. Nah, langsung saja kita ke contoh. Nah, contoh yang pertama ada R pangkat N adalah suatu ruang vektor. Sini ada pemisalan himpunan Pi sama dengan R pangkat N. Dengan operasi-operasi standar penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada subbab 4.1 adalah suatu ruang vektor, di mana aksioma 1 dan 6 sesuai dengan definisi operasi standar pada R pangkat N. Aksioma-aksioma lainnya sesuai dengan teorema 4.1.1. Sehingga 3 kasus khusus paling penting dari R pangkat N adalah R bilangan real, R kuadrat, vektor pada bidang, dan R pangkat 3, vektor pada ruang berdimensi 3. Nah, jadi dimaksud dalam R pangkat N ini ada di mana R-nya itu bilangan real, R pangkat 2 itu vektor pada bidang, dan R pangkat 3 itu vektor pada ruang berdimensi. Jadi ingat ya teman-teman, bahwasanya R pangkat N itu ada 3 kasus khusus paling penting, yaitu R-nya tersebut bilangan real, dan R pangkat 2 itu vektor pada bidang, dan R pangkat 3 itu vektor pada ruang berdimensi 3. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada ruang vektor matriks 2 kali 2 atau ordo 2 kali 2. Di sini ada tunjukkan bahwa himpunan Pi dari semua matriks 2 kali 2 dengan entry-entry real adalah suatu ruang vektor jika penjumlahan vektor didefinisikan sebagai penjumlahan matriks dan perkalian skalar. Vektor didefinisikan sebagai perkalian skalar matriks. Langsung saja ke pembahasan. Nah, agar kita mudah, kita dapat membuktikan aksioma-aksioma ini dengan urutan sebagai berikut, yaitu 1, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 4, 5, dan 10. Sehingga kita misalkan U-nya itu sama dengan U11, U12, U21, U22, dan Pi sama dengan Pi11, Pi12, Pi21, dan Pi22, di mana U ini dikelompokkan dengan U sendiri dan Pi ini dikelompokkan dengan Pi sendiri. Dan U terdiri ada U11, U12, U21, U22, dan Pi11, Pi12, Pi21, dan Pi22. Sehingga kita memperoleh ini. Memperoleh U plus Pi. Dimana kita menunjukkan bahwa U plus Pi ini adalah suatu objek pada Pi. Atau dengan kata lain, kita menunjukkan bahwa U plus Pi ini adalah suatu matriks order 2 kali 2. Sehingga kita memperoleh U plus Pi ini sama dengan U11, U12, U21, U22, plus Pi11, Pi12, Pi21, Pi22. Sehingga sama dengan U11 plus Pi11, U21 plus Pi21, U12 plus Pi12, U22 plus Pi22. Nah, kita tinggal mengelompokkan U plus Pi ini dengan 11, U11 dan Pi11, U21 dan Pi21, U12 dan Pi12,
U22, dan P22. Nah, sehingga kita memperoleh KU sama dengan K, U11, U12, U21, U22 sama dengan KU11, KU12, KU21, KU22. Nah, ini dengan cara yang serupa. Sebagaimana tadi yang di atas itu, kita tinggal menggabungkan antara K dengan U. Jadi kita memperoleh KU11, KU12, KU21, dan KU22. Selanjutnya, setelah kita memperoleh KU sama dengan K dengan order 2 kali 2 ini, kita dimana KU adalah matriks order 2 kali 2 dan sebagai konsekuensinya merupakan objek pada Pi. Karena U plus Pi sama dengan U11, U12, U21, dan U22 plus P11, P12, P21, P22 ini akan sama dengan P11, P12, P21, P22 plus U11, U12, U21, dan U22 ini akan sama dengan Pi plus U atau pertukaran, dimana tadinya itu U plus Pi menjadi sama dengan Pi plus U, dimana sebagaimana tadi teorema yang kedua, yaitu asosiatif. Nah, demikian juga aksioma 3 sesuai dengan bagian B ini dari teorema tersebut, dan aksioma 7 dan 9 dan berturut-turut sesuai dengan bagian H, J, dan L. Nah, untuk membuktikan aksioma 4 ini kita harus menentukan suatu objek nol pada Pi sedemikian rupa sehingga 0 plus U sama dengan U plus 0 sama dengan U. Untuk semua U pada Pi, ini dapat dilakukan dan mendefinisikan 0 sebagai vektor 0 sama dengan 0, 0, 0, 0, dimana disebut dengan zero vektor, atau ini biasa disebut dengan matriks identitas. Nah, dengan definisi ini kita memperoleh 0 plus U sama dengan 0, 0, 0, 0. Dan kita tambahkan dengan vektor U, yaitu U11, U12, U21, U22, sehingga kita memperoleh vektor U tersebut. Karena kita menambahkan dengan 0, maka jika kita menambahkan suatu bilangan dengan 0, maka kita akan mendapat bilangan tersebut sendiri, dimana arahnya itu akan berada tetap di situ karena ditambahkan dengan 0. Demikian juga U plus 0 sama dengan U. Untuk membuktikan aksioma 5, kita harus menunjukkan bahwa setiap objek U pada Pi memiliki bentuk negatif min U sedemikian rupa sehingga U plus min U sama dengan 0 dan min U plus U sama dengan 0. Kita dapat dilakukan dengan mendefinisikan negatif dari U sebagai min U sama dengan min U11, min U12, min U21, min U22. Nah, dengan definisi negatif U ini, kita memperoleh U plus min U sama dengan, kita masukkan U-nya dan menjumlahkan dengan min U, sehingga dimana U itu U11, U12, U21, dan U22, dan jumlahkan dengan min U, yaitu min U11, min U12, min U21, dan min U22, sehingga kita memperoleh matriks identitas atau zero vektor, yang dimana matriks tersebut berisi semua 0, 0, 0, 0, 0, diperoleh dari U plus min U. Jadi hasilnya itu 0 atau matriks identitas, dan demikian juga min U plus U sama dengan 0. Sehingga pada akhirnya
Aksioma 10 merupakan perhitungan yang sederhana. Atau LU sama dengan 1, U11, U12, U21, dan U22 sama dengan U11, U12, U21, dan U22 sama dengan 0. Sama dengan U. Baik, langsung saja ke contoh ketiga. Sini ada ruang vektor dari matriks M kali N. Sebagaimana tadi kita lihat, contoh yang kedua ini merupakan kasus khusus dari golongan ruang vektor yang lebih umum, di mana alasan-alasan pada contoh tersebut dapat disesuaikan untuk menunjukkan bahwa himpunan Pi dari semua matriks M kali N dengan entry-entry real bersama-sama dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar matriks merupakan suatu ruang vektor. Matriks 0 M kali N adalah vektor 0, 0, dan jika U adalah matriks U M kali N, maka matriks min U adalah negatif min U. Dari vektor U, kita akan menotasi ruang vektor ini dengan simbol M, N, N. Nah, sudah jelas ya teman-teman. Untuk ruang vektor dari matriks M kali N ini adalah entry-entry real dari semua matriks M kali N. Bersama-sama dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar matriks. Sehingga bisa kita sebut dengan suatu ruang vektor. Lanjut saja ke contoh yang keempat. Sini ada ruang vektor dari fungsi bernilai real. Misalkan Pi adalah himpunan fungsi-fungsi bernilai real yang didefinisikan sepanjang garis real min tahingga sampai tahingga. Jika F sama dengan Fx dan G sama dengan Gx adalah dua fungsi sedemikian dan K adalah bilangan real sebarang, maka definisikan berturut-turut jumlah fungsi F plus G dan perkalian skalar Kf sebagai F plus G kali X sama dengan Fx plus Gx dan Kf kali X sama dengan Kfx. Nah, dengan kata lain, nilai dari fungsi F plus G pada X diperoleh dengan menjumlahkan nilai-nilai dari F dan G pada X. Demikian juga nilai dari Kf pada X adalah K kali nilai dari F pada X. Pada bagian latihan kita akan meminta Anda untuk menunjukkan bahwa Pi adalah suatu ruang vektor dalam kaitannya dengan operasi-operasi ini. Nah, vektor 0 pada F ini, F atau min 0 sampai dengan min tahingga sampai dengan tahingga adalah fungsi konstan yang identik dengan 0 untuk semua nilai X. Grafik dari fungsi ini adalah garis yang berhimpitan dengan sumbu X. Bentuk negatif dari vektor F adalah fungsi min F sama dengan min Fx. Secara geometris, grafik min F adalah refleksi atau pencerminan dari grafik F terhadap sumbu X. Nah, kita bisa memperoleh dari persoalan di atas ini dengan 3 gambar berikut. Terdapat 3 gambar. Yang pertama A. Yang pertama ada Fx plus Gx. Yang kedua ada ketika Kf dan X. Yang ketiga ketika min Fx. Nah, pada contoh sebelumnya ini kita memusatkan perhatian pada interval min tahingga sampai dengan tahingga. Jika kita membatasi perhatian kita pada beberapa interval tertutup AB atau beberapa interval terbuka AB, fungsi-fungsi yang didefinisikan pada interval-interval tersebut dengan operasi-operasi yang dinyatakan pada contoh juga akan menghasilkan ruang vektor. Ruang-ruang vektor tersebut dinotasikan berturut-turut sebagai F, A kali B, dan F. Lanjut. Contoh yang kelima ada himpunan yang bukan merupakan ruang vektor. Kita ada pemisalan Pi sama dengan R pangkat 2,
dan definisikan operasi-operasi penjumlahan dan perkalian skala sebagai berikut. Jika U sama dengan U1, U2, dan Pi sama dengan Pi1, Pi2, maka definisikan U plus Pi sama dengan U1 plus Pi1, U2 plus Pi2. Dan jika K adalah bilangan real sebarang, maka definisikan KU sama dengan KU1, 0. Contohnya, jika kita mendapatkan U sama dengan 2,4, Pi sama dengan min 3,5, dan K sama dengan 7, maka kita tinggal substitusikan U plus Pi sama dengan U-nya itu 2 plus Pi-nya itu min 3 dan U2-nya itu 4, Pi2-nya 5. Sehingga kita memperoleh min 1,9 dan KU-nya itu sama dengan 7U, di mana K-nya itu 7, U-nya itu 2, dan 0. Sama dengan kita memperoleh 14,0. Jadi, sebagaimana penjelasan tadi di atas, jadi Pi ini bukan merupakan ruang vektor untuk operasi-operasi tersebut. Lanjut. Contoh yang ke-6 itu ada setiap bidang yang melewati titik asal adalah ruang vektor. Misalkan Pi ini adalah bidang sebarang yang melewati titik asal pada R pangkat 3, kami menunjukkan bahwa titik-titik pada Pi membentuk suatu ruang vektor di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skala standar untuk vektor-vektor pada R pangkat 3. Karena bidang Pi ini melewati titik asal, maka bidang tersebut memiliki persamaan berikut, dan diperoleh dari pemisahan tadi di atas, kita memperoleh persamaan AX plus BY plus CZ sama dengan 0. Jika U ini ada U1, U2, U3, dan Pi ini Pi1, Pi2, Pi3 adalah titik-titik pada Pi, maka AU1 plus BU2 plus CU3 sama dengan 0, dan AP1 plus BP2 plus CP3 sama dengan 0. Dengan menjumlahkan persamaan ini akan menghasilkan, nah kita substitusikan U dan Pi-nya itu terhadap persamaan di atas, yaitu AX plus BY plus CZ sama dengan 0. Kita peroleh A U1 plus Pi1 plus B kali U2 plus Pi2 plus C kali U3 plus Pi3 sama dengan 0. Nah, dengan persamaan ini menunjukkan bahwa koordinat dari titik U plus Pi sama dengan U1 plus Pi1, U2 plus Pi2, U3 plus Pi3. Sehingga memenuhi persamaan ke-1. Jadi U plus Pi ini terletak pada bidang Pi, membuktikan bahwa aksioma 1 ini terpenuhi. Nah, demikian ikan AU1 plus BU2 plus CU3 sama dengan 0, dan dengan min 1 akan menghasilkan A min U1 plus B min U2 plus C min U3 sama dengan 0. Jadi min U sama dengan min U1 min U2 min U3 terletak pada Pi. Ini menyusun aksioma yang kelima. Lanjut. Contoh yang ketujuh ada ruang vektor 0. Dimana sini ada pemisalan Pi terdiri dari suatu objek tunggal yang dinotasikan dengan 0 dan definisikan 0 plus 0 sama dengan 0 dan K0 sama dengan 0. Untuk semua skalar K, pemeriksaan untuk mengetahui apakah semua aksioma ruang vektor telah terpenuhi dapat dilakukan dengan mudah. Kita menyebut ruang vektor ini sebagai ruang vektor 0 atau zero vector space, dimana zero vector space ini atau ruang vektor 0 ini dimana semuanya itu bilangan 0, sehingga kita menyebutnya dengan ruang vektor 0. Sudah jelas ya. Yang selanjutnya ada beberapa sifat vektor. Dalam teorema 5
titik satu ini ada pemisalan Pi adalah suatu ruang vektor U adalah suatu vektor pada Pi dan K adalah suatu skalar, maka 0U sama dengan 0. Yang kedua, K0 sama dengan 0, min 1 U sama dengan min U. Yang terakhir ada jika KU sama dengan 0, maka K sama dengan 0 atau U sama dengan 0. Nah, untuk pembuktian yang pertama ini ada 0U plus 0U sama dengan, di mana 0U ini terdiri dari 0 plus 0 kali U. Sehingga kita jumlahkan jadi 0U. Nah, berdasarkan aksioma 5 tadi, vektor 0U memiliki bentuk negatif, yaitu min 0U. Dengan menambahkan negatifnya ini pada kedua ruas di atas, sehingga akan menghasilkan 0U plus min 0U sama dengan 0U plus min 0U. Atau 0U plus min 0U sama dengan 0U plus min 0U. Nah, kita menjumlahkan menjadi 0U plus 0 sama dengan 0 dan 0U sama dengan 0. Di mana di sini ada terdapat aksioma 3, aksioma 5, dan aksioma 4. Pembuktian yang kedua, ada bukti min 1U sama dengan min U. Di mana U plus min 1U sama dengan 1 plus min 1U sama dengan 0U sama dengan 0. Nah, diperoleh dari langkah-langkah tersebut ada aksioma 10, aksioma 8, sifat dari bilangan, dan pembuktian yang pertama dari teorema 5.11. Nah, baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kesimpulannya adalah, ruang vektorial adalah struktur matematika yang terdiri dari himpunan vektor yang dijumlahkan dan dikalikan dengan skala real, serta memenuhi 8 aksioma ruang vektor. Ruang ini sangat penting dalam berbagai cabang matematika dan sains, terutama dalam aljabar linear dan geometri analitik. Dalam ruang ini, konsep seperti basis, dimensi, subruang, dan ketergantungan linear menjadi kunci untuk memahami struktur dan hubungan antar vektor. Penggunaan ruang vektorial juga sangat luas dalam permodelan sistem fisika, ekonomi, komputer grafis, dan pembelajaran mesin. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.